Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Internet of Things. Di sini, di video kali ini, saya akan eh, membuat atau melakukan simulasi mengkontrol sebuah LED yaitu menggunakan aplikasi Walkme. Yang nantinya kita akan menggunakan microcontroller ESP32. Nantinya ESP32 tersebut bisa mengontrol sebuah LED menggunakan sebuah logika dasar. Nah, di sini untuk aplikasinya kita langsung masuk ke dalam aplikasi Walkme. Walkme ini adalah sebuah website ya, untuk simulator ya. Simulatornya itu kita bisa menggunakan Arduino Uno, ESP32 dan board lainnya. Untuk website sendiri ini adalah walkme.com. Nah, di sini karena kita akan mengontrol LED menggunakan ESP32, kita gunakannya adalah ESP32. Ini langsung kita klik aja di sini. Lalu kita scroll ke bawah, karena kita pengen bikin dari awal, kita pakai yang kosongan. Yaitu di bagian starter templates, kita pakai yang namanya SP32. Nah, di sini adalah tampilan awal dari SP32 di dalam bukunya. Di sini ada SP32-nya itu sendiri, lalu di sini ada bagian pemrogramannya ya, atau bagian codingannya kalau bahasa kita. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam simulasinya. Nah, di sini untuk codingannya itu ada dua void atau dua function, yaitu void setup dan void loop. Nah, void setup dan void loop ini jangan sampai hilang ya, jangan sampai dihapus. Karena dua void ini sangat yang paling berpengaruh. Karena untuk setup, kita bakal nge-setup atau menginisialisasi semua sensor atau pin yang nanti bakal kita gunakan. Lalu di bagian void loop itu kita melakukan function atau melakukan logikanya itu seperti apa. Tapi ini codingannya kita hapus dulu. Lalu di sini juga kita hapus. Nah, jadi kita ambilnya yang kosongan. Nah, di sini kan masih komponennya masih satu ya, masih SP32. Di sini kita akan menambahkan part yang namanya menambahkan komponen atau part yaitu adalah LED. Bagaimana caranya? Ini ke dalam tanda plus ini ada atau the new part. Ini kita klik plus. Nah, di sini ada komponen-komponen yang bisa kalian gunakan di dalam IoT ya. Dari segi breadboard, ada relay, ada servo, buzzer, dan yang lainnya. Nah, karena di sini kita fokusnya adalah ke logika dasar, kita coba untuk mematikan atau menyalakan sebuah LED menggunakan logika dasar terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini karena kita pakai LED, kita tarik aja LED-nya, kita ambil partnya langsung kita simpan di sebelah sini aja. Kalau kalian pengen pakai project board itu boleh, kalau enggak pun tidak apa-apa. Jadi kita bikinnya langsung wiring aja kayak gini ya. Nah, untuk LED itu sendiri dia memiliki dua pin, yaitu ada pin C atau katoda atau cathode, itu adalah pin negatif yang nantinya kita hubungkan ke dalam sebuah pin yang bernama GND atau ground. Dan ini bahasanya adalah pembuangan arus ya. Jadi dia menyambungkannya adalah ke GND. Lalu yang selanjutnya itu ada anoda. Nah, anoda ini dia bakal menghubungkan ke dalam pin bebas atau pin yang nanti bisa kalian gunakan yang ada angkanya ya 0, 2, 4, 17 itu. Yang nantinya si pin ini yang bakal kita inisialisasi di dalam codingannya. Jadi langsung saja kita wiring. Kita wiring seperti ini. Nah, di sini untuk katodanya kita langsung hubungkan ke dalam GND. Oke, nah supaya nggak pusing kita pakai yang warna hitam aja untuk kabelnya. Lalu untuk anodanya kita coba di pin yang nomor 22 deh. Ini agak kita atasin sedikit. Nah, kayak gini. Ini pin setipnya. Nah, untuk kontrol sederhananya ini kita gunakan dulu seperti ini. Lalu kita sudah bisa masuk ke dalam codingannya. Di sini ada void setup dan void loop. Kita biarkan dulu. Nah, di sini kita harus membuat satu variabel untuk menampung data pin yang kita gunakan untuk LED ini. Nah, jika kita menggunakan LED dan kita menggunakan
pin yang bernomor 22, kita bungkus dulu si pin ini ke dalam satu variabel. Bagaimana codingannya? Itu adalah kita pakai cons atau konstanta. Lalu untuk tipe datanya, karena ini angka, kita pakai integer aja. Lalu di sini kita namain variabel kita mau apa? Bebas, terserah teman-teman ya, mau LED biasa, menggunakan LED merah gitu ya. Saya namainnya adalah LED merah kayak gini. Lalu kita sama dengan, nah sama dengan ini kita masukin value-nya atau nilainya. Nilainya karena di sini pakai pin 22, kita tulisnya juga 22. Nah, nanti kalau teman-teman pakainya pin 19, 18 atau 17 gitu ya, 0, 4, nanti tulisnya juga disesuaikan. Ini kita kasih komen dulu variabel inisialisasi pin. Nah, karena kita di sini menggunakan satu output, sudah kita bikin variabelnya satu dulu aja. Lalu kita masuk ke dalam setup. Nah, karena di sini kita menggunakan satu komponen yaitu LED dan kita sudah membungkus ke dalam suatu pin, yaitu pin 22, kita inisialisasi bahwa si pin ini mau kita jadikan apa. Nah, untuk modenya itu biasanya ada tiga, ada input, output, dan juga input pull up. Nah, karena di sini output biasanya komponennya itu adalah sebuah output, jadi kita setting dia itu adalah sebagai output. Untuk code-nya itu adalah pin mode kayak gini. Lalu kita masukkan atau kita buka kurung. Nah, di sini kita masukkan parameternya adalah nama variabel kita, lalu juga modenya itu apa. Itu kita masukkan dulu LED merah, lalu kita koma, lalu kita output di sini. Nah, selanjutnya supaya kita tahu si LED ini sebagai output atau nantinya ketika kita melakukan sebuah logika di dalam void loop supaya tahu kondisi dari LED ini nyala atau mati, kita bisa menggunakan yang namanya serial begin, atau artinya kita menggunakan serial monitor yang berada di dalam si aplikasi atau website Walkbee ini. Jadi nanti kita bisa melihat suatu output di dalam sebuah software, itu adalah serial monitor ini. Untuk inisialisasinya adalah serial.begin. Nah, 9600 ini dia adalah baud rate-nya atau frekuensi dari si serial monitornya. Lalu setelah udah, kita masuk ke dalam loop-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan output LED, LED ini kan sifatnya kan adalah digital ya. Digital itu ada high, ada low, true or false, atau 0 atau 1. Jadi karena di sini dia sifatnya digital, nah untuk membaca atau melakukan function dia mati dan menyalakan LED-nya itu kita menggunakan yang namanya digital write. Nah di sini udah muncul digital write. Lalu kita masukkan parameternya apa? Yang pertama adalah variabel pin kita, lalu value-nya itu atau logikanya kita mau apa. Nah karena di sini kita menyalakan LED-nya dulu, kita untuk value-nya itu adalah high ya. Jadi di sini kita pakai LED merah untuk variabelnya, lalu kita koma bahwa dia dijadikan sebagai high. Nah, high ini menandakan bahwa LED-nya ini nanti bakal nyala. Nah, di sini untuk logika dasarnya kita coba dulu, kita start simulation untuk melihat apakah error atau tidak. Oh, sorry. Di sini ini di setiap codingan karena ini menggunakan bahasa C, jadi jangan lupa untuk titik komanya di akhir itu. Nah, kita coba compiling dulu projectnya. Kita tunggu. Nah, dia lagi proses running dulu sebentar. Nah, LED-nya ini sudah menyala. Ya, jadi kita sudah melakukan suatu kontrol logika, yaitu melakukan atau menyalakan sebuah LED menggunakan codingan-codingan dasar gitu ya. Nah, sekarang saya misalkan pengen LED ini tuh mati nyala. Jadi habis nyala 2 detik kemudian itu mati. Begitupun seterusnya gitu. Jadi dia mati nyala. Nah, di sini ada satu sintaks untuk melakukan perubahan value, yaitu namanya adalah delay. Jadi kita kasih delay untuk LED tersebut dari nyala itu ke kondisi selanjutnya.
Nah, delay di sini dia menggunakan satuan mikrosecond ya, ms. Jadi kita masukkannya, misalkan kita mau menyalakan dia selama 1,5 detik, berarti kita tulisnya adalah 1500 mikrosecond gitu. Jadi dia nyalanya bakal selama 1500 milisecond atau 1,5 detik. Setelah udah, di sini karena input logikanya tadinya high, di sini kita buat sekarang adalah digital rate-nya itu sebagai low. Jadi kita masukkan LED merah, lalu kita low kan. Nah, jangan lupa kalau misalkan loop-nya itu seperti ini, karena loop kan dia ngelooping dari codingan pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, di sini kalau kita misalkan running codingan hanya sampai sini, ini dia hanya sampai di low-nya aja. Jadi habis dia nyala, terus nyala selama 1500 atau 1,5 detik, LED merahnya itu mati. Nah, setelah mati, dia bakal mati terus karena dia nggak bisa kembali lagi ke kondisi sebelumnya, karena dia tidak ada function yang apa ya namanya, function yang mengubah suatu data gitu. Jadi dia masih stuck di datanya yang low. Jadi di sini juga harus kita kasih yang namanya delay juga teman-teman. Terus selama 1500 ya. Jadi cara pembacanya adalah karena LED ini adalah pin digital, dia membaca pin digitalnya, apa yang dibaca yaitu LED merah. LED merah itu adalah pin yang udah kita inisialisasi, itu pin 22, itu lalu si pin tersebut pengen di high, yaitu nanti LED-nya nyala. Nah, nyalanya berapa lama? Yaitu kita delay selama 1500. Jadi dia 1,5 detik. Nah, setelah 1,5 detik, dia bakal berubah kondisi ke dalam low. Jadi si LED-nya itu mati, lalu kita setelah mati selama 1,5 detik, dia bakal ngeloop ke codingan atau ke sintaks yang pertama lagi. Jadi dia bakal mati nyala. Coba kita start simulationnya dulu. Kita tunggu. Nah, dia LED-nya nyala, mati selama 1,5 detik. Dia bakal nyala lagi 1,5 detik. Dia mati lagi. Nah, di sini ya time systemnya. Dia bakal muncul di menit ke-6, lalu bakal mati di menit ke-8. Jadi dia 1,5 detik ya. Jadi mati nyala. Jadi kita sudah membuat si LED ini mati dan juga nyala. Nah, di sini kita belum menginisialisasi yang namanya serial.begin teman-teman. Nah, apa itu serial begin? Kan itu adalah serial monitor ya. Nah, serial monitor ini nih yang di bawah sini. Nah, kita kan udah menginisialisasi. Nah, kita pengen tahu nih kondisinya itu si LED lagi mati atau lagi nyala. Nah, ini nih kita coba stop dulu. Nah, setelah kondisi LED-nya ini nyala, kita kasih sintaks namanya serial titik print atau serial.print. Nah, di sini parameternya adalah sebuah string. Stringnya adalah kata-kata. Nah, kata-katanya mau apa kalian? Misalkan saat LED-nya nyala, ya udah LED nyala gitu ya. LED nyala. Kita titik koma supaya bacanya enak. Sini kita kasih seperti ini. Lalu yang selanjutnya juga ini adalah serial.print. Nah, di sini untuk serial monitor atau sebuah string kedua, ini kan nanti dia pakai serial.print. Nah, serial.print ini dia bakal mencetak suatu string di dalam serial monitornya. Nah, kalau misalkan kita tulis serial print lagi di kondisi kedua, itu di serial monitornya bakal numpuk. Jadi dia nggak membuat baris baru untuk pembacaan dari si LED atau si string nanti. Nah, supaya nanti kita pengen bikin baris pertama itu dari LED nyala, terus di baris kedua LED mati, kita pakai namanya print LE atau print learn. Itu adalah new line gitu ya bahasanya, supaya nanti dia nggak numpuk tulisannya di dalam si satu baris yang sama gitu.
Sini kita kondisikan bahwa di serial monitornya itu LED-nya adalah mati gitu ya teman-teman. Langsung kita start simulation lagi. Kita tunggu. Nah, untuk running di dalam Wokwi ini itu tergantung dari si servernya lagi banyak yang pakai atau tidak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi full yang pakai Wokwi, itu juga untuk running programnya juga lumayan gitu ya. Nah, di sini saat LED nyala, di sini udah ada kata-kata yaitu LED. Oh, sorry teman-teman. Kita salah kasih LN-nya. LN-nya kita kasih di bagian sini. Jadi ada notif ya teman-teman. Oke. Kita balik lagi ke sini, lalu di sini LED mati. Nah, kita coba dulu seperti ini. Nah, di sini udah running. Nah, setelah running nanti kita tunggu selama 1 detik. Nah, LED-nya ini bakal nyala. Lalu nanti LED-nya mati. Nah, kalau misalkan tadi kita nggak pakai LN, itu dia bakal nyamping ke samping ya. Jadi LED nyala, LED matinya di bagian sini. Nah, karena kita udah menggunakan LN, ini dia jadi ke bawah. Nah, di sini kita udah melakukan suatu logika dasar mengkontrol sebuah LED menggunakan sintaks-sintaks yang dasar banget ya, digital write delay kayak gini. Nah, ini untuk case-nya kan dia menggunakan satu LED. Gimana kalau misalkan kita pakai 2 sampai 3 LED? Nah, di sini saya mau coba simulasikan, misalkan saya ingin membuat suatu lampu lalu lintas ya teman-teman. Jadi di sini saya bakal menggunakan 3 LED. Saya menggunakan 3 LED. Di sini kita tambahin LED sebanyak 3. Nah, seperti ini. Di sini kita ganti warna kuning, di sini kita ganti warna hijau. Nah, kayak gini. Nah, untuk pinnya itu sama, dia ada katoda anoda. Nah, katodanya ini dia kan terhubungnya adalah ke dalam GND. Jadi kita coba langsung ngumpulkan aja si GND atau si kaki katoda ini ke GND yang sama ya semuanya. Kita bikin jadi kayak gini aja. Nah, kita coba sambungkan dalam GND-nya. Nah, di sini udah terhubung dari kaki GND-nya. Sekarang tinggal kita inisialisasi pin anodanya. Nah, karena di sini kita melakukan pin bebas, jadi teman-teman bebas sih milihnya mau pakai pin yang mana. Kalau saya misalkan di sini untuk yang kuning itu pakai pin nomor 4. Kita ganti warnanya jadi warna kuning supaya enak dilihat. Lalu untuk anoda yang satu itu kita pakai pin nomor 2 aja. Kita kedua aja. Nah, di sini kita sudah punya satu LED, tapi kalau misalkan kita running itu codingannya masih menggunakan masih menggunakan satu LED. Sorry teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus coba utak-atik di bagian atau kita harus inisialisasi kembali untuk LED kuning dan juga LED hijaunya. Ini dia sama ya stepnya seperti step yang awal. Jadi kita membuat variabel, lalu kita setup, lalu kita melakukan suatu fungsinya. Nah, di sini karena kita menambahkan 2 LED baru, kita inisialisasi lagi. Itu kita menggunakan const ini integer, kasih LED kuning namanya. Di kuning, nah kita pakai pin berapa LED kuning? Tadi pin nomor 4. Lalu selanjutnya const integer LED hijau sama dengan 2 ya. Lalu di bagian setup kita juga samakan, kita jadikan dia sebagai output. Jadi kita pin mode LED-nya kuning
itu dia sebagai output. Lalu yang selanjutnya itu pin mode LED hijau, itu dia juga sebagai output. Nah, setelah ini saya mau coba si LED ini seperti layaknya lampu lalu lintas ya teman-teman. Jadi kita coba LED ini nyala selama 4 detik, lalu lampu kuningnya 1 detik, lalu lampu hijaunya itu 2 detik, dan nanti bakal kembali ke kondisi awal yaitu kuning lalu ke merah lagi. Gimana caranya? Kita masuk ke bagian loopnya. Nah, coba kita masuk dalam loop. Di sini kita ganti dulu untuk codingannya, karena kalau misalkan nge-replace tuh agak pusing ya. Oke, kondisi yang pertama, jadi kita harus menginisialisasikan langsung kondisinya itu adalah 3 LED. Maksudnya gimana? Karena kita pengen LED merah ini nyala, kuning mati, hijau mati. Jadi di sini kita digital write. Mana yang mau kita nyalakan itu adalah LED merah. LED merah dia sebagai high. Nah, kita juga harus melakukan digital write ke dalam pin si kuningnya. Pin kuningnya kita juga inisialisasi dia sebagai low gitu ya. Lalu selanjutnya juga digital write LED hijaunya juga kita harus low kan. Nah, nanti kondisinya berarti di kondisi pertama kita kasih ini ya, kondisi lampu merah nyala gitu ya. Nah, jadi nanti saat kita running, ini LED yang pertama itu bakal nyala, tapi kuning dan juga hijaunya itu bakal mati. Nah, tadi kita mau berapa detik? Kita 4 detik ya. Tapi sebelum kita delay, kita serial print dulu, serial.print, kita kasih print ln bahwa LED merah itu nyala. Lalu kita kasih delay selama 4 detik, 4000. Nah, jadi nanti si LED merah ini dia bakal menyala selama 4 detik. Nah, setelah delay 4 detik atau setelah dia menyala 4 detik, apa yang mau kita lakukan? Nah, kondisi kedua adalah berarti untuk yang warna kuning itu menyala, terus merahnya mati, hijaunya mati. Jadi kita masuk ke dalam kondisi kedua, kondisi lampu kuning nyala gitu ya. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam digital write lagi, kita sama LED merahnya kita jadikan sebagai low, mati. Lalu yang kedua digital write lagi bahwa LED kuningnya itu kita high kan, yaitu kita nyalakan. Lalu di sini kita digital write lagi untuk yang hijau, karena hijau di sini masih akan mati. LED hijaunya itu low ya, mati. Nah, kita serial print lagi, print ln LED kuning nyala gitu ya. Lalu kita kasih delaynya mau berapa? Tadi kan kondisi LED kuningnya itu mau 1 detik, kita kasih delaynya itu selama 1 detik atau 1000 ms. Lalu yang selanjutnya, ini berarti kondisi kedua lampu kuningnya nyala, lampu merahnya itu dia mati ya. Langsung kita masuk ke kondisi yang ketiga. Itu kondisi lampu hijau itu nyala. Udah, kita lakukan hal yang sama seperti codingan sebelumnya, tapi tinggal kita ganti di bagian value-nya. Tadi LED merah masih mati, berarti ini dia mati untuk kuningnya, lalu untuk hijaunya itu dia nyala. Berarti kita high. Nah, dengan seperti ini, sistem simulasinya untuk lampu lalu lintas ini sebenarnya udah bisa. Jadi nanti kondisi pertama LED merahnya itu nyala selama 4 detik, kuningnya mati.
lalu kita masuk ke dalam kuning, nanti dalam hijau. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah selesai sampai sini, dia bakal langsung ke merah lagi. Nah, kita kondisikan adalah supaya dari merah ke kuning, dari kuning ke hijau, habis dari hijau kita ke kuning lagi. Habis itu kita baru ke merah. Nah, supaya kondisinya seperti itu, di sini kita copy yang lampu kuningnya aja. Kita lakukan codingan untuk kondisi lampunya itu sama. Nah, nyala yang kedua. Baru nanti dia setelah di delay di bagian akhir codingan, dia masuk ke dalam kondisi lampu merah yang pertama nyala. Seperti itu. LED kuning nyala, ini kita ganti jadi LED hijau nyala. Sorry, hijau nyala. Nah, kita coba running dulu ya untuk melihat apakah simulasi kita berhasil atau tidak nih teman-teman. Nah, di sini LED merahnya nyala selama 4 detik. Kita tunggu timestamp-nya. Nah, setelah nyala selama 4 detik, dia kuningnya nyala, lalu hijaunya nyala. Nah, selama 2 detik, dia kuning, lalu akan kembali lagi ke merah. Nah, ini adalah sistem lampu lalu lintas atau simulasi lampu lalu lintas secara sederhana dari merah ke kuning, lalu setelah kuning dia bakal ke hijau. Nah, kita menggunakan logika dasar terlebih dahulu, yaitu adalah seperti ini. Nah, jadi kita berhasil ya melakukan simulasi lampu lalu lintas menggunakan 3 LED. Nanti teman-teman boleh coba codingannya seperti ini. Nanti untuk source code-nya saya simpan di dalam GitHub. Nanti GitHub-nya ada di link deskripsi YouTube-nya ya. Bisa kalian akses gitu. Nah, untuk praktek kita pada video kali ini cukup sekian. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, boleh kalian tanya-tanya di dalam kolom komentar. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukan pengkondisian kayak gini, nantinya kalian untuk materi-materi selanjutnya itu akan lebih mudah dipahami. Seperti itu. Dan jangan lupa, misalkan kita menginisialisasi suatu nilai atau suatu komponen yang menjadikan sebuah kondisi, itu kondisi lain itu harus mengikuti gitu ya. Kayak tadi di lampu merah, kalau LED-nya merahnya pengen nyala, kuningnya itu harus kita low-kan. Jadi jangan di eh, jangan di jangan nggak ditulis gitu ya. Jadi harus ditulis seperti itu. Nah, cukup sekian untuk video eh, kita untuk praktikum IoT pada minggu ini. Boleh kalian coba praktekkan, nanti untuk source code-nya linknya ada di YouTube ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.